Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kaifa halukum ananda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berniat, niatkan lurus ya lillahi ta'ala. Kemudian kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini masih kita sambung lagi pelajaran kita yang berhubungan dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan kali ini lebih khusus kita akan melihat kembali menelaah lebih dalam tentang apa yang berkaitan dengan judul kita, yaitu Al-Qur'anul Karim, berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Sebelumnya silahkan disiapkan buku dan alat tulis antum untuk menulis hal-hal penting atau poin yang dirasa nanti penting ketika mendengarkan penjelasan dari ustazah. Oke. Kita lihat yang pertama dari segi pengertian. Al-Quran itu adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah dan di Madinah dalam berbahasa Arab dan diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman hidup manusia, dan apabila membacanya dinilailah sebagai ibadah ya, membacanya merupakan sebuah ibadah. Kita lihat firman Allah di dalam Al-Qur'an, yakni ini adalah surat Al-Maidah ayat 48. Sebenarnya ayatnya panjang, ini penggalannya ya. Wa anzalna ilaikal kitab, dan kami telah turunkan kepadamu kitab. Kitab ini artinya Al-Qur'an ya, bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Musaddiqal lima baina yadai, untuk membenarkan apa? Yaitu kitab-kitab sebelumnya. Nah, dan Al-Quran ini menjadikan tolak ukur kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Karena semua isi dalam kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil, ada di dalam Al-Quran. Dan penyelewangannya pun disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Jadi dia menentukan kebenaran apakah kitab itu Injil, Zabur, dan Taurat yang isi sebenarnya. Kemudian kita lihat kedudukan Al-Quran ini. Yang pertama jelas dia merupakan kumpulan wahyu Allah. Dia adalah kitab suci, firman Allah yang dijadikan dalam satu mushaf. Kemudian yang kedua, dia dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial, dijadikan sumber hukum Islam yang pertama. Tidak hanya dalam masalah sosial saja, tetapi dalam hal ibadah dan semua yang berkaitan dengan kehidupan kita, Al-Quranlah yang dijadikan sumber pertamanya. Kemudian kita lihat lagi sejarah dari Al-Quran. Bila kita kembali kajikan bahwa kemarin sudah sampaikan juga Al-Quran itu diturunkan pada Rasulullah dimulai pada abad ke-7 ya. Pada abad ke-7 dimulainya Al-Quran itu turun karena Rasulullah lahir itu pada abad ke-6, yaitu 571 Masehi. Sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah pada saat dia berusia 40 tahun. Nah, itu adalah sekitar abad 7 Masehi. Kemudian Al-Quran ini diturunkan untuk semua umatnya sebagai petunjuk hidup umatnya. Jadi umatnya bukan hanya kepada satu umat atau satu kaum ataupun satu bangsa. Jadi hanya untuk semua manusia yang ada di bumi ini. Nah, kemudian waktu penurunan Al-Quran itu tidak sekaligus ya. Al-Quran tidak diturunkan serta-merta seperti yang kita terima saat ini, yang kita baca saat ini. Karena proses penurunan Al-Quran itu adalah secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 144 surat, 6.666 ayat, dan di dalam Al-Quran itu terdapat 74.437 kalimat. Nah, dan diteliti lagi oleh para ulama bahwa dalam Al-Quran itu terdapat 325.345 huruf. Jadi banyak ya kalau diteliti kembali dalam Al-Quran itu huruf-hurufnya setebal 30 juz itu. Dan di dalam Al-Quran itu pertama kali diturunkan pada saat tanggal 17 Ramadan. Nah, pertama kalinya itu, hari pertama kalinya diturunkan Al-Quran dalam sejarah dinamakan dengan hari Nuzulul Quran. Nuzul artinya turun. Dan kemudian pada saat kapan itu Nuzul Quran? Pada tanggal 17 Ramadan, yaitu 610 Masehi.
Ya, berarti ini sudah masuk abad ke-7 pertama kali, yaitu surat Al-Alaq di Gua Hira, pertama kali ayat 1 sampai 5. Nah, ini peristiwanya sudah sangat masyhur kita dengar ya. Adapun surat yang terakhir turun itu adalah surat Al-Maidah ayat 3 yang diturunkan pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, yaitu pada saat Rasulullah melaksanakan haji wada, haji perpisahan, haji terakhir Rasulullah ya. Nah, ini sebenarnya banyak pertentangan di ulama, banyak selisih pendapat ya, tapi yang paling masyhur itu adalah surat Al-Maidah ayat 3. Nanti bisa dilihat ayatnya panjang ya. Itu ada sekitar 10 baris. Penggalannya itu yang paling utama itu adalah kata-katanya menunjukkan dia adalah surat terakhir itu bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, di tengah-tengah ayatnya itu dikatakan bahwa hari ini aku telah sempurnalah bagi kalian apa-apa yang diajarkan dalam Islam. Nah, itu banyak ya. Itu kenapa ulama berpendapat ayat inilah yang menjadi ayat terakhir turunnya Al-Quran. Kemudian, para ulama membagi masa turunnya Al-Quran itu kepada 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah dinamakan dia dengan surat Makkiyah, yaitu surat Al-Quran yang turun pada saat Rasulullah masih di Mekah. Yaitu sebelum hijrah ya, Rasulullah sebelum hijrah ke Mekah ke Madinah disebutlah dia dengan surat Makkiyah. Yang kedua yaitu periode Madinah dinamakan dengan surat Madaniyah, yaitu dia turun, surat-surat yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, yaitu berlangsung selama 10 tahun. Nah, di antara perbedaan pendapat ulama tentang mengenai jumlah ayat itu, kita lihat kalau menurut Imam Hafaz itu ayat yang berada dalam Al-Quran itu terdiri dari 6.236 ayat ya. Nah, tapi yang paling masyhur kita dengar itu adalah 6.666 ayat dan paling mudah dihafal juga. Nah, 6.236 ayat ini bahwa itu adalah hitungan Imam Hafaz, yaitu bahwa dalam surat Makkiyah itu ada 86 dan di Madaniyah itu ada 28 surah. Selanjutnya, kita lihat proses turunnya Al-Quran. Bagaimana saja Al-Quran itu turun sampai kepada Nabi Muhammad. Ya, dia secara berangsur-angsur ya, dan caranya pun berbeda-beda. Ada 4 cara. Yang pertama yaitu dengan malaikat Jibril tidak memperlihatkan wajahnya, hanya saja dia memasukkan ayat itu ke dalam hati Nabi. Nah, tanpa memperlihatkan wajah aslinya, menunjukkan wujud aslinya, berupa ilham, seperti ilham ya, yang langsung masuk ke dalam hati Nabi, kemudian Rasulullah ucapkan. Yang kedua, caranya itu malaikat Jibril datang kepada Nabi dengan menyamar sebagai laki-laki, sebagai manusia laki-laki, kemudian menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad. Dan yang ketiga caranya adalah, ini adalah cara yang paling Rasulullah takuti, yang paling Rasulullah sangat berat ketika diturunkan dengan cara ini, yaitu ketika mendengar gemerincing lonceng yang sangat kuat. Ini pertanda bahwa malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu dari Allah. Saking beratnya Rasulullah sampai bercucuran keringatnya ketika wahyu itu turun, sampai dia berkeringat walaupun di musim yang sangat dingin. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir, malaikat Jibril itu datang kepada Nabi dengan menampakkan wujud aslinya. Wujud aslinya di langit, dia menampakkan wujud aslinya, dan itu hanya Rasulullah yang melihat. Nah, itu semua prosesnya ketika turun disampaikan kepada Nabi Muhammad, Rasulullah langsung menghafalnya. Hingga dia benar-benar faham dan hafal dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepadanya. Dan untuk kita lihat lagi apa sih perbedaan Al-Quran dari kitab-kitab sebelumnya. Keistimewaannya, yang pertama dia jelas sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Apa yang tidak ada dalam kitab dulu sebelumnya, dia sampaikan dan dia merangkup semuanya. Selanjutnya, yaitu dia selalu terjaga keasliannya. Al-Quran selalu terjaga keasliannya. Sebagaimana telah dikatakan dalam Al-Quran bahwa Inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafizun, yang artinya bahwa kami telah menurunkan kepadamu itu Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi Allah langsung yang mengatakan bahwa Allah akan menjaga Al-Quran itu dengan sebaik mungkin, memelihara Al-Quran itu dengan benar-benar terjaga keasliannya tanpa ada campur tangan. Tak ada seorang pun yang bisa membuat kata-kata seperti yang ada dalam Al-Quran. Kemudian keistimewaannya lagi adalah kitab Al-Quran itu selain kitab Al-Quran itu, dia terjadi banyak perubahan setelah nabinya itu tidak ada lagi. Setelah nabinya wafat, kitab-kitab itu Zabur, Taurat, Injil itu diubah oleh para umatnya, diubah oleh pengikut-pengikutnya. Mereka ubah dengan keinginan mereka sendiri. Sedangkan dalam Al-Quran itu benar-benar
tidak mengalami hal itu, ya dia memang selalu dijaga. Karena memang para sahabat ketika Rasulullah menerima wahyu, langsung dihafalkan dan dituliskan oleh para sahabat di belulang, di tulang-tulang, di daunan, pelepah, kurma, dan di batu-batu, dan semuanya yang bisa tempat menulis oleh para sahabat. Bukan Rasulullah yang menuliskan, tapi para sahabat. Ya, ini kita akan tahu lebih banyak nanti tentang bagaimana proses Al-Quran itu sampai kepada tangan kita, menjadi satu mushaf yang terkumpul 30 juz di dalamnya, padahal awalnya para sahabat itu hanya menulisnya di antara pelepah-pelepah kurma dan lainnya. Itu nanti ketika antum mungkin sudah di SMA nanti ya, atau kalau antum misalkan penasaran dan antum sanggup untuk antum bisa mencernanya, antum boleh membacanya dari sekarang sebagai ilmu. Dia adalah ilmu ya, tidak ada yang ditutupi kalau ilmu itu. Oke, kita lihat yang terakhir adalah Ustazah ingin antum semua menghafalkan dan tahu ya. Yang paling penting adalah antum faham, memahami, dan lebih baik lagi kalau antum hafal dengan nama-nama Al-Quran selain Al-Quran itu sendiri. Ya, Al-Quran ini banyak nama-namanya. Nama-namanya ini diambil dari Al-Quran itu sendiri juga, Allah sebutkan dia. Nah ya, contohnya misalkan yang pertama nih namanya adalah Al-Huda. Rasulullah langsung sering mengatakan bahwa Al-Quran itu dengan nama Al-Huda. Al-Huda itu bermakna Al-Quran. Kenapa dinamakan Al-Huda? Karena dia adalah petunjuk untuk umatnya. Kemudian nama lainnya lagi Al-Furqan. Ya, Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah pembeda, membedakan antara yang hak dan yang batil. Nama lain Al-Quran kemudian Asy-Syifa. Syifa artinya penyembuh, ya, obat. Dia adalah obat bagi segala penyakit, ya, Al-Quran. Terutama untuk obat hati. Nah, selanjutnya adalah az-zikir. Nah, az-zikir ini sangat sering ya disebutkan di dalam Al-Quran sebagai arti dari Al-Quran. Contohnya ayat sebelum tadi, inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, zikra itulah nama lain dari Al-Quran, yaitu dia sebagai peringatan, yang memberikan sebuah peringatan. Kemudian ada Alkitab. Nah, wa anzalna 'alaikal kitab. Nah, kitab itulah yang dimaksud dengan Al-Quran, yaitu tulisan ya, tulisan kitab. Kemudian lagi Al-Hikmah. Al-Hikmah yaitu merupakan suatu kebijaksanaan. Nah, ini banyak juga nih. Al-Bayan. Nah, Al-Bayan dia adalah artinya penerang. Al-Quran itu sebagai penerang kehidupan manusia. Selanjutnya An-Nur. Ya, sangat sering ya kita temui di Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah An-Nur. Atau dia tidak menyebutkan Al-Quran tapi cukup menyebutkan An-Nur. Kita sudah paham bahwa artinya adalah cahaya Al-Quran. Selanjutnya Al-Kalam. Nah, ya, Al-Kalam artinya firman Allah. Al-Quran itu adalah Al-Kalam. Dan yang terakhir adalah Al-Busyra. Al-Busyra ini lawan dari Az-Zikri. Az-Zikir. Az-Zikir itu dia adalah peringatan. Kalau Al-Busyra dia memberikan kabar gembira, berita kabar gembira. Nah, ada 10 nama Al-Quran yang wajib antum hafal, antum fahami nama-nama berikut ya. Oke, sampai di sini. Jika ingin ada yang ditanyakan, nanti silahkan bertanya di grup ya. Oke, cukup Ustazah rasa untuk pelajaran kita mengenai Al-Quran di sini. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa belajar di kemudian hari di tahap yang lebih tinggi dan yang sesuai lah untuk antum bisa memahaminya nanti. Oke, afwan minkum, syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.